Dia Belanka, biasa dipanggil Bella. Manis, cantik, dan pintar. Alzares yang biasa dipanggil Ares terkadang merasa minder apabila berada di dekat Belanka. Alzares bisa dibilang beruntung sekali bisa dekat dan akrab dengan Belanka. Meskipun Alzares orangnya sedikit ceroboh, Belanka tidak pernah bosan untuk memberikan pemahaman yang membuat Alzares lebih paham lagi. Belanka di mata Alzares adalah cewek super. Belum ada yang bisa menandingi Belanka. Baru kali ini Alzares bisa menilai cewek yang benar-benar indah dan sempurna. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Begitu Alzares menyanyikan lagunya Under the Backbone setiap menghayalkan sosok Belanka. Sampai tidak terasa sudah 1 tahun persahabatan mereka berdua. Tanpa disadari adanya perubahan dalam diri Alzares. Bagi Alzares, Belanka bukan hanya sebagai teman, tetapi lebih dari itu. Entah di mana awalnya perasaan itu datang. Atau karena seringnya kebersamaan dapat menimbulkan cinta, entahlah, Alzares tidak tahu. Bisa juga karena itu sih, Res, kata Kaizen, teman kelas sebelah Alzares ketika mereka bertemu. Karena seringnya bertemu bisa menimbulkan cinta. Tapi kamu gak takut, Res, kalau persahabatan kalian rusak gara-gara cinta? Kaizen coba memberikan pandangan. Iya juga sih, Zen, tapi mau bagaimana lagi coba? Cinta kan gak bisa ditahan kapan mau datangnya. Benar sih, Res. Ares, kamu tahu gak? Cinta adalah api yang dingin. Siapa saja yang mendekatinya tidak akan terbakar, tetapi tertangkap. Omonganmu seperti profesor. Lagi encer ya otak kamu. Iya dong, memangnya kamu, Res, taunya cuma pacaran doang. Gak tahu makna sebenarnya apa itu cinta. Halazen, ini juga kamu pinternya hanya kadang-kadang doang. Akhirnya keduanya tertawa bersama melepas kejenuhan. Hari itu Alzares sangat gelisah. Entah kenapa Belanka begitu lekat di pikirannya. Alzares berusaha bersikap biasa saja, seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa tetap tidak bisa. Belanka terus saja memenuhi pikirannya. Sampai suatu ketika Belanka menelpon Alzares, menceritakan panjang lebar tentang galaksi. Yang sudah menemaninya berbelanja, bahkan galaksi yang memberikan hadiah pada Belanka berupa novel kesukaannya. Alzares panas mendengarnya. Alzares cemburu. Dalam kamus Alzares adalah jangan sampai Belanka menjadi milik orang lain. Akhirnya Alzares pun bertanya kepada Belanka. Bella, kok kamu gak mau ajak aku aja sih? Loh, bukannya sepulang sekolah tadi kamu pergi sama si Kaizen ya? Kebetulan tadi Galaxy nawarin aku buat pulang bareng, dan aku minta tolong ke dia buat nemenin aku belanja. Alzares terdiam. Lalu Alzares memberanikan diri untuk bertanya, Bel, kamu suka ya sama si Galaxy? Loh, kok kamu ngomongnya gitu sih, Res? Alzares pun tersadar bahwa pertanyaannya itu tidak seharusnya terungkap dari mulutnya. Akhirnya Alzares menutup pembicaraan mereka dengan alasan, udah dulu ya Bella, aku mau istirahat. Akhirnya dia mematikan handphonenya itu. Lalu dia berbaring sambil menatap atap kamarnya, sambil mengingat cerita Belanka tadi. Alzares terbawa emosi. Dan benar saja, keesokan harinya Belanka mendengar bahwa Galaxy sudah berada di rumah sakit. Mukanya babak belur, matanya bengkak, dan masih banyak lagi. Tiba-tiba Belanka datang ke rumah Alzares dan melabraknya habis-habisan. Belanka marah besar pada Alzares. Pokoknya aku gak mau nganggap kamu sahabat aku lagi. Aku gak mau lihat kamu lagi, Res. Kamu jahat, kata Belanka sambil pergi meninggalkan Alzares. Alzares bingung. Belum sempat dia bertanya kepada Belanka, tapi Belanka sudah pergi meninggalkan Alzares. Aduh, ada apa ya dengan Belanka? Kok tiba-tiba marah seperti itu? Tidak biasanya Belanka marah seperti itu. Hancur sudah kenangan manis bersama Belanka. Tidak ada lagi cewek super bagi Alzares. Sampai pada suatu saat, Alzares mendengar kabar bahwa Belanka telah berpacaran dengan Galaxy. Pantas aja Bella marah besar. Rupanya dia gak rela kalau Galaxy aku labrak. Bisik hati Alzares.
Hilang harapan Alzares untuk mendapatkan Belanka. Kenapa dulu tidak aku ungkapkan saja cintaku pada si Belanka? Sekarang Alzares benar-benar merasa kehilangan. Sejak saat itu, Alzares kebanyakan melamun. Bahkan ketika dia berpapasan dengan Belanka, Belanka begitu terlihat cuek, seperti tidak pernah mengenal Alzares. Lalu di suatu hari yang cerah, namun tidak bagi Alzares, dengan suasana kelas yang begitu kacau, tiba-tiba kepala sekolah datang ke kelas Alzares dan membawa satu murid baru yang tidak kalah cantik dengan Belanka bagi Alzares. Ya, betul, dia adalah murid baru di kelas Alzares. Lalu dia memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Rebecca. Senang bisa bertemu dengan kalian dan bisa bergabung di kelas ini. Lalu kepala sekolah menyuruh Rebecca untuk duduk di kursi kosong di sebelah Alzares. Lalu Alzares pun berkenalan dengan Rebecca. Seiring berjalannya waktu, Rebecca menjalankan hari-harinya bersama Alzares, karena hanya Alzares yang dekat dengannya. Tiap Alzares kesusahan, Rebecca senantiasa membantu Alzares. Tiba-tiba timbul dari hati Alzares, cewek super selain Belanka. Betulkah Rebecca adalah cewek super pengganti Belanka? Rebecca selalu membantu Alzares dan menjadikan Alzares sebagai teman dekatnya, sama seperti Belanka. Makasih ya Becca, kamu udah banyak banget bantuin aku. Iya Res. Becca, gimana kalau nanti pas pulang sekolah aku anterin kamu pulang? Boleh juga tuh. Makasih ya, kata Becca. Keesokan harinya, Alzares melihat Galaksi dan beberapa temannya. Galaksi datang sambil menggandeng Zahra. Cewek mana lagi tuh yang digandeng Galaksi? Bisik hati Alzares. Jangan-jangan ada terjadi sesuatu nih sama Belanka. Alzares begitu gelisah, hingga jam istirahat, Alzares pun meminta izin pulang lebih cepat. Lalu ia langsung bergegas ke rumah Belanka. Sampai di sana benar saja, kelihatannya Belanka habis menangis, matanya merah. Galaksi udah mutusin aku, Res. Suara Belanka yang baru saja selesai menangis. Alzares sedih mendengarnya. Aku terlalu menaruh harapan-harapan manis pada Galaksi, hingga aku tega melupakan kamu, Res. Pasti sekarang kamu gak mau aku lagi kan? Ya kan, Res? Alzares kebingungan. Baru kali ini Alzares melihat Belanka menangis. Lalu tangan Alzares memeluk erat tubuh Belanka. Ada rasa rindu yang bergelayut. Pikirannya dipenuhi tanya sejuta bimbang. Alzares pun tiba di rumahnya sepulang dari Belanka. Dia pun segera membersihkan badannya lalu segera beristirahat. Tiba-tiba terbayang wajah Rebecca, cewek super yang selalu menemaninya dan membantunya selama Belanka meninggalkannya. Sekarang Alzares dihadapkan kembali pada sosok Belanka yang menjadi cewek super pertama yang menemani dan membantu Alzares. Sekarang Alzares terjebak oleh dua kenyataan, Belanka dan Rebecca. Mereka berdua sama-sama cewek super, dan sama-sama memberikan kesan-kesan manis dalam hidup Alzares. Sekarang Alzares merasa bodoh. Dia tidak mampu meraih mimpi-mimpi manisnya bersama kedua teman supernya. Alzares tidak punya lagi teman-teman super yang mampu membuat dia paham dan mampu melakukan segalanya. Lalu, bagaimana cara meraih harapan-harapan manis tersebut? Alzares tidak mampu.